dimanapun saudara-saudara berada. Saya berdoa dan berharap senantiasa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keteduhan dan ketenangan iman yang terus menanti janji Tuhan, seraya berseru dan terus berserah bahwa di dalam doa kita percaya kuasa Kristus itu dalam Roh Kudus akan meneguhkan iman kita, sekaligus Dia akan meneduhkan suasana kita yang terus kita masih pohonkan kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang bersama-sama terus kita gumul di dalam doa. Nah, melalui perjumpaan kita dalam media Bicara Pagi Tanah hari ini, kita akan bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan, dan saya akan membagikannya melalui perenungan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 yang menjadi bahan perenungan utama dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja pada ibadah hari Minggu 26 April 2020. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25, sabda Tuhan berkata demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus, itu tema perenungan kita. Ada lagu dari penyanyi rohani cilik, Nikita. Tapi lagu ini ketika dia sudah pemuda atau remaja, judul lagu itu seperti yang kau ini. Pada bagian refnya itu kan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi, dan seterusnya. Saya berharap saudara-saudara akan melanjutkan lagu itu, soalnya suara saya diberi karunia untuk sedikit mengganggu pendengaran jika menyanyi. Ya, tidak sampai merusak sih atau membubarkan kerumunan, cuman kedengarannya tidak terlalu enak didengar jika saya menyanyi. Tapi tidak usah fokus pada kualitas suara saya yang kualitasnya saingan dengan bunyi kaleng. Tidak usah fokus pada itu, tapi mari fokus pada isi yang akan saya sampaikan, yang tidak sekedar mewarnai pendengaran, namun semoga boleh menghiasi iman saudara-saudara untuk bisa semakin kokoh, semakin indah pada pemandangan Tuhan. Jadi, mari fokus merenungkan ini, mendengarkan suara saya, fokus pada semoga perenungan firman ini bisa memperkokoh dan memperindah iman kita pada pemandangan Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir ya, pada pemandangan Tuhan. Nah, perhatikan tadi soal kata-kata ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Meninggalkan cara hidup lama. Suka atau tidak, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi beberapa dan banyak hal sisi yang mengubah cara hidup kita untuk hari-hari ini ya. Paling tidak kurang lebih sudah hampir sebulan atau lebih. Memang kita banyak meninggalkan cara hidup yang lama karena pengaruh penyebaran virus corona ini. Corona mengubah cara hidup. Itu prinsip. Banyak sekali katakanlah kalimat-kalimat pendek di media-media sosial yang sering kita sebut meme-meme yang bisa jadi bentuknya sarkastik atau apapun dalam menyikapi suasana ini yang muncul yang bisa menggambarkan ada beberapa hal yang sangat dipengaruhi oleh corona dalam perjalanan kehidupan kita. Misalnya ada yang mengatakan begini, nanti setelah 70 tahun Indonesia merdeka, 70 tahun lebih, baru sekarang kita diajar bagaimana cara cuci tangan yang benar. Bayangkan 70 tahun baru kita sekarang diajar cara cuci tangan yang benar. Dulu sebelum virus ya cucian tangan itu satu cuci tangan untuk semua. Satu untuk semua, ya aman-aman saja, tidak ada masalah. Sekarang mana bisa? Sudah harus pakai air mengalir, sudah harus pakai sabun, sesering mungkin lagi cuci tangan, kan begitu? Nah dulu-dulu kan kalau orang cuci tangan pikirnya itu ya makan, cuci tangan kita akan makan. Sekarang kita harus rajin cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ya karena kita takut dimakan sama corona. Berubah kan? Dulu cuci tangan pikirnya makan, sekarang cuci tangan pikirnya ya harus takut kepada corona misalnya. Dulu senang kumpul-kumpul di banyak tempat, sekarang ya takut kumpul-kumpul. Takut kumpul-kumpul karena memang imbauan pemerintah, juga mungkin karena banyak hal lain yang kita khawatirkan. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang takut di sini karena takut kumpul-kumpul nanti ada polisi India yang bisa membuat beberapa bagian tubuh kita itu bisa modelnya bisa berubah. Tapi syukurnya ya polisi-polisi kita itu tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh polisi India. Tapi ya tidak kebayang juga sih jika polisi-polisi Indonesia ingin mengikuti pola mereka, entah siapa yang bengkak-bengkak bagian tubuh tertentu, entah kita atau polisi misalnya, karena bisa sulit sekali itu dilakukan. Tapi kita tidak akan ke sana. Dulu sebelum virus corona kita senang kumpul-kumpul di banyak tempat. Ada begitu banyak orang yang sampai membuka tempat-tempat perjumpaan yang nyantai, yang anak muda katakan ya nongki-nongki. Kira-kira begitu, malah dari nongkrong-nongkrong sederhana bisa melahirkan banyak keputusan atau banyak rencana-rencana lain-lain. Tapi sekarang itu tidak lagi terjadi. Rumah misalnya yang dulunya kita segernya jadikan mungkin tempat istirahat, tempat bersengkrama dengan keluarga, tempat nyantai, sekarang dia berubah menjadi kantor, dia berubah menjadi sekolah, dan seterusnya. Kecuali bagi para pekebun atau petani, sepertinya tetap masih agak sulit rumah dijadikan tempat kerja, karena ya belum ada sih alat pengendali jarak jauh yang bisa mengerjakan sawah atau kebun kita. Jadi mereka mungkin masih tetap harus bekerja di luar rumah misalnya. Nah, dulu kita minta banyak kalender itu berwarna merah. Sering kita ya ungkapkan dengan guyonan, semoga banyak tanggal merah. Nah, sekarang kan sedikit dipaksa kalender itu dimerahkan. Banyak kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Tapi setelah kita banyak dipaksa untuk tinggal di rumah, kita jadi suntuk, jadi bosan, dan kita maunya maksa tetap masuk kerja. Ini yang memang sedikit lucu. Pas jam kerja, kita ingin tinggal di rumah. Pas kita disuruh tinggal di rumah, kita justru maunya kita kerja. Kita ini maunya apa sih sebenarnya? Dan ya banyak lagi. Dan prinsipnya adalah cara hidup yang lama dengan penyebaran virus corona ini banyak yang ditinggalkan. Ada begitu banyak analis yang mengajukan teorinya tentang perubahan masyarakat karena corona, tapi kita tidak akan membahas hal itu. Nah, karena perubahan yang dibawa oleh virus corona ini mengubah beberapa cara hidup kita, nyaris semua yang dulu-dulu kita kerjakan itu kita rindukan. Misalnya paling tidak jalan-jalan kemana-mana. Ya kita kan merindukan jalan-jalan itu yang tidak dibatasi, bebas, mau jalan-jalan kemana saja. Kan namanya keinginan jalan-jalan itu bebas, meskipun keinginan jalan-jalan dengan kenyataan dompet sering tidak berjalan berbarengan ya. Tapi namanya keinginan bebas. Tapi sekarang mungkin kenyataan dompet bisa kuat, keinginan juga kuat, tapi realitas untuk jalan itu tidak bisa, dipenjara di mana-mana. Kan lagi sekarang itu ada istilahnya
PSBB. Bagi saya PSBB itu perjalanan sekilo berpikir beribu kali atau beratus kali terserah. Karena keinginan jalan-jalan itu ya sekarang terbatas, dibatasi. Memang menyenangkan dan didambakan semua orang, tapi ya lagi begitu sangat tidak bisa dilakukan. Nah, kita merindukan hal-hal seperti itu karena menurut kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan keluarga, bercengkrama dengan siapapun itu menyenangkan, membahagiakan, memberi inspirasi, mempererat persaudaraan, mempererat persahabatan, silaturahmi, dan sebagainya. Intinya kita merindukan suasana-suasana yang dulu-dulu, yang kita anggap baik. Kalau sedikit berbahasa akademik, ada yang disebut romantisme masa lalu. Jadi romantisme masa lalu itu mereka-mereka yang selalu suka membanggakan masa lalu, dan berpikir untuk supaya kembali masa lalu dan selalu merasa masa lalu itu lebih baik daripada hari ini. Itu romantisme masa lalu. Nah, orang-orang ini banyak sekali temannya romantisme masa lalu yang terjebak di situ, dan ini sangat mungkin orang-orang yang suka terjebak dengan romantisme masa lalu itu sangat mungkin membuat orang-orang yang sudah punya hidup rumah tangga hari ini diancam keretakan karena masa lalu. Orang-orang yang selalu membanggakan masa lalu, hati-hati, apalagi kalau sudah punya rumah tangga sangat bisa mengancam. Istilahnya itu kan kita sering sebut dengan CLBK. Ada yang mengatakan CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Bisa juga sih CLBK itu cinta lama belum kelar, atau bisa juga CLBK itu cinta lama baru kerasa hari ini, dan seterusnya. Ya terserah, bisa kita tambah-tambahkan ya. Namanya berseni lagi semangat-semangatnya. Tapi ya tidak apa-apa jika memang CLBK itu muncul ketika memang saudara-saudara belum menikah. Tapi jika sudah, CLBK itu bukannya menghadirkan damai sejahtera, tapi menjadikan seseorang bisa menjadi serakah. Misalnya, orang rindu pada masa lalu dan ingin kembali pada masa lalunya karena merasa bahwa masa kininya itu tidak seperti yang dia pikirkan. Masa sekarang itu tidak seperti yang dia cita-citakan, sehingga dia merindukan masa lalu dan menilai yang telah berlalu itu lebih baik. Nah, itu orang yang terjebak dalam keindahan-keindahan masa lalu, secara khusus misalnya dalam suasana-suasana kita sekarang ini. Nah, para perantau di beberapa tempat di Asia Kecil, Turki sekarang yang telah menerima Kristus bertobat, orang-orang yang menerima Kristus yang bertobat dalam surat 1 Petrus ini adalah kira-kira mereka yang ketika hari Roh Kudus turun, hari Pentakosta Roh Kudus turun di Yerusalem, mereka mendengarkan khotbah Petrus dan mereka bertobat lalu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ketika mereka pulang ke tempatnya menghadapi sebuah kenyataan hidup yang sulit dan berat. Itu faktanya. Dari iman yang mereka terima kepada Kristus, istilahnya mereka menjadi mempelai Kristus, menjadikan mereka mengalami sebuah pergumulan hidup yang luar biasa, mendapatkan ancaman penderitaan. Jadi setelah di Yerusalem mereka bertobat dan mendengarkan Yesus Kristus Tuhan itu yang spektakuler, itu yang bangkit, yang mengalahkan kematian, mereka pulang, mereka merasa, oh, kebangkitan Kristus ini sudah menjadi garansi iman kita untuk semuanya menjadi hebat, akan baik dan aman. Itu harapannya ketika mereka menerima iman dalam hari Pentakosta itu. Tapi realitanya berkata lain. Ketika mereka balik ke kota tempatnya masing-masing, ini bukan mudik ya. Kan kalau mereka ke Yerusalem itu yang mudik. Nah, setelah mereka bertobat di Yerusalem karena Pentakosta, mereka balik ke tempatnya, balik ke kota, ke tempat mereka hidup dan bekerja. Justru mereka menemui kenyataan yang berbeda dari yang mereka pikirkan. Jadi setelah bertobat menjadi pengikut Yesus followers ini, mereka berpikir bahwa semuanya akan baik karena spektakuler sekali itu Yesus bangkit. Tapi setelah mereka balik dari Yerusalem, pulang dari Yerusalem, pergi kembali ke tempatnya masing-masing, kenyataan berkata lain. Ada begitu banyak ancaman penderitaan yang mereka terima. Mereka mungkin mengatakan, aduh, selama ini sebelum kita percaya kepada Yesus, semuanya aman-aman saja. Kok sekarang, nanti setelah kita percaya kepada Yesus, tanda-tanda penderitaan itu semakin nyata. Baiknya kita kembali ke masa lalu deh. Sebelum kita percaya dan menjadi pengikut Yesus, sebelum kita bertobat dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, indah masa lalu kita. Tidak ada ancaman, tidak ada penderitaan, tidak ada penindasan dari penguasa, tidak ada tekanan. Baiknya kita kembali saja. Mereka merindukan masa lalu yang tanpa ancaman dan tanpa penderitaan itu. Nah, dalam situasi itu makanya Petrus sedikit keras dalam bacaan kita. Ayat 14 misalnya Petrus berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Bayangkan itu. Hiduplah sebagai anak dan jangan turuti hawa yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Maksudnya masa lalu kan, maksudnya Petrus di situ. Bayangkan, Petrus menyebut kebodohanmu. Kira-kira Petrus ingin mengatakan don't look back again.
It's finished. Jangan melihat ke belakang lagi, jangan menoleh ke belakang lagi. Itu sudah selesai. Kamu ini sekarang sudah miliknya Kristus. Bahwa mungkin kenangan yang dulu sebelum kamu berkenalan dengan Kristus itu indah, tapi itu fana, itu sia-sia. Jangan bodoh. Kira-kira bersama mengatakan itu. Sekarang kamu sudah miliknya Kristus. Sudah bukan lagi dirimu yang hidup di dalam kamu, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Kita bisa lihat itu kan dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kamu sebagai milik Kristus, kamu harus hidup kudus. Sama seperti dia. Kalau dalam bacaan kita di ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Nah, saudara-saudara, kudus itu dalam bahasa Ibrani kados, kadosi, dan seterusnya. Kados artinya dipisahkan atau ditersendirikan, dikhususkan. Di Sulawesi Tengah ada istilah kado atau bakado. Bakado itu saya tidak terlalu tahu bahasa Indonesia, tapi mungkin kudis. Orang di sana bakado itu ya memang khusus keadaannya, meskipun dalam arti negatif. Kado sepertinya salah satu penyakit kulit. Kalau mungkin orang Toraja, bakado itu karesan. Jadi memang ya, kalau ada seseorang yang karesan, bakado, kudisan, ya sedikit ditersendirikan, dipisahkan. Tapi itu dalam arti negatif. Kados tidak dalam arti negatif. Kados artinya ditersendirikan, dipisahkan, tapi bukan dalam arti karena dia punya penyakit. Karena itu ditersendirikan, bukan begitu. Tapi justru karena dia ingin diperlakukan khusus, dia ingin diperlakukan istimewa, dia ingin diperlakukan spesial, maka dia ditersendirikan. Bukan karena penyakit seperti bakado tadi, bukan seperti itu maksudnya. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, kudus itu hagios. Kalau dalam bacaan kita, kamu kudus itu hagios, hagion. Diistimewakan, dispesialkan, ditersendirikan. Petrus bilang, kamu ini orang yang sudah dipisahkan dari orang-orang di sekitarmu. Kamu sudah menjadi orang khusus, karena itu kenapa kamu mau kembali lagi kepada sesuatu yang tidak khusus? Kamu itu sudah istimewa loh di mata Allah. Kok kamu bodoh mau kembali menjadi tidak istimewa? Di hadapan Allah kamu itu sudah sangat spesial. Khusus sekali kamu di hadapan Allah. Jangan mau kembali lagi. Itu semua yang kamu katakan yang dulu-dulunya indah. Kamu ini sudah bangsa yang kudus, orang yang kudus yang dikhususkan. Nah, kata kudus dan pemaknaannya ini penting sekali. Dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan, tidak serta-merta dipahami kita ini harus terpisah dari masyarakat. Oh, karena kudus, kados itu dipisahkan, dikhususkan, ditersendirikan. Karena itu, ya kita harus hidup terpisah dari masyarakat, kita harus mencari tempat hidup yang lain, yang khusus, yang tidak boleh ada orang lain mencampuri kita. Kita tinggal di satu lokasi yang hanya orang-orang khusus itu. Kudus di sini ditersendirikan, dikhususkan, bukan dalam arti geografis ya, bukan dalam arti wilayah, tapi spiritual. Kita kalau memahami kudus ditersendirikan, dikhususkan dalam arti geografis, wilayah, kita bisa menjadi fanatisme buta. Kalau kita memahami kekudusan itu dalam arti geografis, wilayah atau tanah. Saya kan ini orang kudus, orang yang telah ditersendirikan. Karena itu saya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak dikhususkan deh. Nanti saya jadi tidak kudus. Karena saya ini orang kudus, saya tidak mau pergi ke rumah orang yang tidak dikuduskan. Saya tidak mau makan makanan mereka. Juga kalau mereka mau datang, saya tidak mau terima. Karena saya ini orang kudus, mereka tidak. Saya ini orang khusus, mereka tidak. Karena itu saya tidak mau bergaul dengan mereka. Bukan seperti itu pemaknaan kata kudus dalam wilayah. Karena itu dalam pemaknaan wilayah atau geografis. Bukan begitu. Bukan begitu kekudusan. Tapi saat kita disebut kudus, berarti hidup kita ini khusus telah menjadi persembahan bagi Tuhan. Jadi kudus bukan dalam arti wilayah, bukan dalam arti tempat, bukan dalam arti lokasi, tapi spiritual. Soal iman, soal kepercayaan. Yang kemudian dalam arti kalau saya disebut hidup saya kudus, hidup saya telah menjadi persembahan korban bagi Tuhan. Nah, Matius pasal 2 ayat 37 sampai 40 itu kan menjadi relevansi kekudusan yang paling prinsip sebenarnya. Kekudusan itu kasihilah Tuhan Allahmu sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, mempersembahkan, lalu kemudian kasihilah sesamamu. Yang vertikal dan horizontal, kekudusan hidup, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Sesama dalam arti semua manusia ya, bukan hanya sesama manusia yang sama dengan kita. Jadi kekudusan itu bukan sifatnya wilayah atau geografis tempat. Sekali lagi, kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang misalnya tidak mengenal Yesus, tidak mengikuti Yesus, atau tidak percaya kepada Yesus, tapi kita bisa mencerminkan kekudusan. Berarti kan ya, kita bisa hidup di lokasi, di geografis, di wilayah
yang pengikutnya tidak mengikuti Yesus, tidak percaya kepada Yesus, tapi kita bisa mencerminkan kekudusan hidup. Sebaliknya, kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang ngaku pengikut Yesus, tapi kita tidak mencerminkan kekudusan. Itu sangat bisa terjadi. Perhatikan bahasa saya, mencerminkan kekudusan Allah. Jadi Allah yang kudus, kita cerminkan kekudusan Allah itu dalam hidup kita supaya orang mengenal Allah sebagai Allah yang khusus, yang kudus, yang tersendiri, yang istimewa itu. Kita bisa hidup di tengah-tengah orang yang percaya juga kepada Kristus, tapi justru kita tidak mencerminkan kekudusan. Misalnya orang rakus pada kekayaan, kita lebih rakus pada harta. Jadinya fokus kita hanya pada harta itu. Orang menjadi konsumerisme, materialisme, individualisme, gayaisme, kita jadi ikutisme. Apapun isme di sekitar kita, kita jadi ikut. Itu ikutisme. Dalam bahasa saya mau menyebutnya followisme. Jadi ya orang rakus, orang tamak, kita juga ikut. Orang materialistik, orang konsumerisme, ya kita juga ikut. Karena ya kita menjadi orang yang sangat followisme, ikut isme dalam banyak hal, tanpa pernah berpikir apakah ini berkenan pada Tuhan atau tidak. Maksud saya begini, kan manusia itu sangat suka ikut-ikutan. Followisme, ikut isme dalam bahasa saya tadi. Lihat saja di media sosial, kan sekarang misalnya ada aplikasi baru, ya ikut rame supaya kita disebut juga jangan sampai kurang update, kudet, dan seterusnya. Sekarang kan lagi booming-booming itu teka-teki, mainan-mainan logika sederhana. Ada hewan sekian, berapakah, dan seterusnya. Ada buah, ada dan seterusnya. Sampai ada juga itu aplikasi terbaru soal kalkulator yang menghitung umur, ya kita ikut itu. Ya selain karena untuk mengisi waktu stay at home itu supaya kita tidak jenuh memiliki kegiatan-kegiatan yang lain, kita ikut. Hal-hal seperti itu secara prinsip tidak menjadi sesuatu yang mengganggu sih sebenarnya, tapi itu mau mengatakan bahwa ada banyak masa, ada banyak kesempatan di mana kita menjadi orang yang sangat followisme. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita ikut saja. Kita menjadi orang-orang yang ikut ramai saja tanpa pernah berpikir apakah itu memang benar, berfungsi, dan baik untuk saya. Yang saya maksudkan begini, kita memakai standar kuantitas itu untuk menilai kebenaran. Seringkali begitu. Menggunakan standar kuantitas untuk menilai kebenaran. Mestinya kan tidak. Jika sudah banyak orang lakukan, kita menganggap itu sudah benar. Jika sudah berlomba-lomba orang menghidupinya, menjalaninya, melakukannya, ya sudah, kita anggap itu sudah benar dan kita akan mengikutinya. Misalnya, ya sudah banyak orang Kristen yang cerai, kita anggap itu sudah benar, sudah baik, karena sudah banyak orang. Karena itu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Sudah banyak orang yang nikah 2, 3, 4 kali, kan bukan baru barang 1, 2 orang nikah 2, 3, 4 kali kan. Karena sudah banyak orang yang melakukannya, kita anggap itu juga sudah baik dan benar, tidak masalah. Kan tidak begitu kan mestinya. Kan bukan lagi kekudusan yang kita pertontonkan. Bukan lagi cara menilai kekudusan itu sebagai standarnya adalah firman Allah, tapi kita nilai dari akarnya sudah banyak orang. Kan itu masalah. Sudah banyak orang korupsi, ya kita anggap itu benar. Korupsi itu kita permisif, kita biasa saja. Karena sudah banyak orang yang melakukannya, kita ya menjadi followisme untuk banyak hal. Di mana-mana kan kalau selalu orang mengandalkan orang dalam, berarti itu benar. Sudah banyak yang misalnya sambil bersekutu, beribadah sambil bermedia sosial ria, ya kita ikutan. Kan bukan baru satu orang lagi ibadah tapi lagi sibuk juga dengan media sosialnya atau apa, penatua, diaken, pendeta sekalipun dia sudah melakukan. Masa saya tidak? Kita menilai kebenaran dan kekudusan hidup dari kuantitas, dari apa yang kita lihat di sekitar kita. Kita menjadi followisme. Kan ada cerita, ada seorang anak muda nih lagi main game online, dan sementara pendeta berkhotbah, lalu tiba-tiba dia kalah dalam game online itu. Pas dia kalah, pendeta juga mengatakan dari mimbar, nah saudara-saudara, akan tiba masanya para iblis dan sekutunya itu akan dikalahkan. Langsung dia berdiri, hei, apa kau menyebut saya iblis karena saya kalah? Semua mata memandang padanya. Karena itu lain yang dikerjakan, tapi lain yang juga yang dikerjakan. Nah, kalau kemudian kita semua meletakkan sesuatu berdasarkan penilaian kita, banyak orang yang melakukannya, nah di mana kita mencerminkan kekudusan yang menaruh harap sepenuhnya pada Tuhan dan bukan pada manusia. Kan itu yang disebut hidup kudus, sepenuh-penuhnya hanya mengandalkan Tuhan dan menjadikan firman-Nya atau menjadikan kata-kata Tuhan itu sebagai tolak ukur.
pada segala tindakan kita, bukan pada banyaknya orang melakukannya dan banyaknya kata-kata orang. Misalnya saat orang-orang mempermudah hidupnya dengan jalan-jalan persekongkolan misalnya, kalau kita hidup kudus, kita konsisten untuk tetap pada jalan itu, pada jalan Tuhan. Kita tidak akan ikut terlibat dalam persekongkolan yang banyak itu. Kita konsisten sebagai orang yang mencerminkan hidup kudus, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan persekongkolan dan kekuatan manusia, tidak. Ini tidak berarti saya mengatakan bahwa mari hanya mengandalkan Tuhan, berarti kita tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Bukan. Tapi saya percaya kita sudah memahami hal itu. Kan masalahnya antara dibantu dengan iman atau dibantu dengan uang itu sering sulit dibedakan oleh orang-orang percaya. Sekali lagi, antara dibantu dengan iman atau dibantu dengan uang, seringkali itu sulit dibedakan oleh banyak orang percaya. Nah, kekudusan yang kita praktekkan itu bukan sebagai sebab, tapi sebagai akibat. Maksudnya, kita mencerminkan kekudusan Allah itu bukan untuk menerima berkat-berkat Allah. Jadi, kita hidup kudus, kita tidak jadikan sebagai tiket, kita tidak jadikan sebagai ajang untuk merayu Allah, membujuk Allah, mempertontonkan kepada Allah supaya dia memberkati kita. Kekudusan bukan begitu maksudnya. Karena kalau misalnya kita memikirkan bahwa saya mau hidup kudus supaya saya semakin banyak diberkati Allah, ya itu tadi. Seperti dalam bacaan kita menjadi orang yang dikuasai masa lalu. Dulu sebelum saya hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, aman-aman saja. Nah sekarang setelah saya begini kok, justru saya mau supaya saya hidup kudus, supaya saya semakin diperkaya oleh Allah, tapi kok tidak jadi-jadi. Itu kerdil. Nah saya hanya mau mengatakan, orang yang hidup dalam kekudusan itu akan selalu mengingat Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, bahwa hari ini tidak seperti yang kita mau, tapi kan yang seperti yang Tuhan mau. Nah, itulah konsekuensi hidup kudus. Toh, hidup kudus kan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Nah, kekudusan itu memang sebagai akibat. Maksudnya, kita kudus karena kita sudah ditebus, diselamatkan. Ini salah satu bagian pengajaran dogma. Dalam ayatnya yang 18-19 bacaan kita, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tuh penebusan. Jadi jika ada yang bertanya mana yang lebih dahulu, penebusan atau kekudusan dalam iman Kristen, maka kita sudah tahu jawabannya bahwa kita kudus karena kita ditebus. Jadi penebusan dulu. Nah ini juga menjadi catatan iman yang menarik, pengajaran iman bagi saya dan bagi saudara-saudara, bahwa kekudusan dalam iman kita itu bukan milik, tapi pemberian dari Allah. Jadi bukan kita yang menguduskan diri, dan kita tidak pernah bisa menguduskan diri di hadapan Allah. Kita kudus karena dikuduskan oleh Tuhan melalui penebusan. Jadi Tuhan yang berperkara menguduskan saya dan saudara-saudara. Tidak ada di antara kita yang bisa menguduskan diri. Tidak ada. Jadi jangan pernah merasa, saya ini orang suci, saya ini orang kudus. Karena usaha kita tidak ada. Kita bisa menjadi kudus dan dikatakan kudus karena Allah yang melayakkan kita untuk dikuduskan dalam penebusan darah Kristus. Itu prinsip menjadi pegangan saudara-saudara. Ini yang kemudian kita kenal dengan 3 sola. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Yang kemudian kalau kita mau sedikit terjemahkan ke dalam bahasa Toraja menjadi solana Yesu. Jadi dari sola gratia, sola fide, sola scriptura menjadikan kita sola Yesu. Menjadi teman. Sola itu kan dalam bahasa Toraja artinya teman. Jadi dari pemberian itu, dari penebusan itu, dari pengudusan itu yang dilakukan dalam darah Kristus, kita menjadi temannya Kristus, menjadi sahabatnya Kristus, menjadi anak-anak Allah. Jadi yang menjadikan kita anak-anak Allah adalah Kristus sendiri. Bukan kita yang pergi membawa diri kita. Bukan kita yang mempertontonkan kehebatan kita atau kelayakan kita. Tidak. Tapi dia sendiri yang memberikan itu. Nah, kita memperoleh penebusan dan pengudusan itu karena ikatan darah yang mahal. Bukan ikatan dana yang fana. Itu kan tentu kita pernah sudah membacanya dengan baik tadi dalam bacaan kita. Tuhan
menjadikan kita sebagai bagian dari dirinya karena ikatan darah, bukan ikatan dana. Saudara-saudara, kuasa dana itu kan bisa menghadirkan atau menghilangkan ikatan relasi dengan siapapun. Tapi ikatan darah, sebanyak apapun dana kita tidak bisa menghilangkan ikatan darah. Ya, yang ada kan kalau kita sudah punya banyak dana, kita sering pura-pura lupa jika kita punya ikatan darah dengan seseorang. Nah, renungkan pada bagian itu, relasi kita dengan Tuhan itu ikatan darah. Ikatan darah Kristus, darah anak domba di Golgota. Darah yang tercurah itulah yang menjadi dasar kita untuk dilahirkan kembali dari benih yang fana menjadi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal dalam ayatnya yang ke-23. Ini yang kemudian dimaksudkan oleh lagunya Nikita tadi pada bagian awal. Ku telah mati. Apakah ketika kita menyanyikan lagu ini, ku telah mati, kita mati? Kita tidak mati kan? Meskipun kadang-kadang kalau ada yang menyanyikan, ku telah mati, lalu ada temannya sambung, mati saja. Bukan begitu. Jadi lagu ku telah mati, ketika kita menyanyikan kita tidak mati, tapi yang mati kefanaan kita yang mati. Ya karena namanya fana, pasti mati. Tapi kefanaan yang ada pada kita, yang mati karena darah Kristus yang membuat kita kekal. Penebusan itu yang membuat kita kekal. Penebusan dalam darah Kristus. Nah, ikatan darah Kristus itu tidak bisa hilang. Sampai kapanpun, ikatan darah keselamatan yang telah Kristus ikat pada kita itu tidak bisa hilang. Namanya ikatan darah. Diapain pun tidak bisa hilang. Itu yang disebut kudus. Khusus diperlakukan istimewa karena kita telah diikat dengan darah Kristus yang tidak bisa hilang. Dicuci dengan apapun tidak bisa. Rinso yang mencuci sendiri juga tidak bisa. Cuci darah pun berkali-kali tidak bisa. Ya meskipun kita tidak berharap ada yang cuci darah ya, karena kalau ada saudara-saudara cuci darah berarti itu lagi sakit. Jadi ikatan darah itu yang disebut ikatan kudus, ikatan khusus istimewa karena sampai kapanpun tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap. Meskipun ya kadang-kadang kita yang pura-pura lupa bahwa kita punya ikatan darah dengan Kristus karena ya mungkin kita masih ingin menjadi darah pula, menjadi suka memelihara darah tinggi dan lebih senang dengan darah kotor misalnya. Jadi jika corona mengubah menjadi penyebab beberapa perubahan kebiasaan kita, maka hari ini pengajaran firman Tuhan tentang penebusan yang membuat kita dikuduskan oleh darah Kristus itu mestinya yang mengubah pola iman kita untuk semakin mengenakan pakaian keselamatan. Nah, jadi penebusan itu telah menguduskan kita. Nah, apa pakaian penebusan yang menjadi ciri hidup dari orang-orang yang diselamatkan? Berpakaikan kekudusan. Kekudusan dalam arti mempersembahkan hidup ini hanya pada tangan kuasa Tuhan yang senantiasa menjadikan kita manusia-manusia baru, menjadi manusia-manusia anak-anak Allah yang telah dilahirkan dari benih yang kekal karena darah Kristus yang telah menebus saya dan saudara-saudara untuk terus mempertontonkan kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidup saudara-saudara, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin.